Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham Coinbase Global Incorporation dengan kode ticker COIN atau COIN diperdagangkan di bursa Nasdaq. Ya, ini adalah saham luar negeri ya. Bagi sobat investor yang ingin berinvestasi di saham luar negeri bisa menggunakan broker seperti eToro atau GoTrade. Ini adalah situs resmi ya, dan ternyata surprisingly sudah mendukung bahasa Indonesia, yaitu bagus sekali ya. Bagi sobat investor yang ingin berinvestasi di kripto juga bisa menggunakan Coinbase. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya lebih suka menggunakan exchange lokal yang juga tidak kalah bagusnya seperti Toko Kripto atau Indodax atau Pintu. Saya lebih suka yang lokal seperti itu saja karena proses deposit yang lebih cepat, murah, menggunakan bank lokal, dan juga kriptonya sama saja sebenarnya. Tapi kalau untuk luar negeri, Coinbase ini adalah salah satu exchange yang paling besar di dunia. Dan memang market capitalnya juga sangat besar ya. Kita lihat untuk kripto yang diperdagangkan di Coinbase ini tergolong cukup lengkap ya. Ini mulai dari yang besar seperti Bitcoin, Ethereum 2, Binance Coin, XRP, Cardano, Dogecoin, Polkadot, Uniswap, dan banyak lagi. Sampai halaman 161 dari 4.823 aset. Wow, 4.823, banyak sekali ya aset-aset kripto yang bisa dijual belikan di Coinbase ini. Dan Coinbase ini baru saja IPO ya, tepatnya itu tanggal 14 April 2021 ya, mulai diperdagangkan di bursa Nasdaq. Dan ternyata sahamnya itu sedang turun ya, jarang loh ada perusahaan IPO di bursa Nasdaq yang hype-nya luar biasa. Banyak orang menunggu untuk membeli saham satu perusahaan, apalagi kayak Coinbase ini adalah salah satu perusahaan yang ditunggu untuk IPO. Dan biasanya perusahaan seperti ini begitu IPO itu akan langsung terbang sahamnya. Tapi ternyata untuk Coinbase ini beda sobat investor. Begitu IPO memang agak naik dikit ya, tapi ternyata langsung turun cukup drastis, bahkan penurunannya sekarang lebih rendah daripada harga saat IPO. Kita baca harga sahamnya di hari bursa tanggal 23 April. Saham Coinbase ditutup turun sebesar 0,63%, tipis saja kalau dalam satu hari. Tapi kalau dalam 5 hari itu ternyata turun cukup dalam sobat investor, sampai 13,56%. Wow, untuk perusahaan yang baru saja IPO dalam beberapa hari dan langsung turun sebesar 13,56% itu cukup banyak dalam satu bulan. Sebenarnya tepatnya belum satu bulan sih, karena baru saja IPO tanggal 14 ya, ternyata turun sebesar 11,17% dan sudah turun dari titik tertingginya sebesar 14,74%. Jadi sebenarnya sekarang adalah titik beli yang bagus ya bagi sobat investor yang percaya bahwa kedepannya Coinbase itu akan kembali terbang sahamnya. Maka sekarang adalah saat yang tepat untuk mulai mengakumulasi saham Coinbase, tapi pelan-pelan ya, karena kita tidak tahu penurunan harga saham Coinbase itu akan sampai sedalam apa. Tapi untuk saya sendiri, saya udah mulai mencicil ya, mulai mengakumulasi saham Coinbase ini pelan-pelan, sedikit demi sedikit, turun dikit, tambah dikit, turun dikit, beli lagi, dan seperti itu. Karena saya sendiri tergolong investor yang sangat suka dengan Coinbase ini, dan saya percaya bahwa kedepannya Coinbase akan semakin berkembang karena Coinbase ini adalah perusahaan yang berhubungan langsung dengan aset kripto ya. Jadi kalau harga Bitcoin naik, maka performa dari Coinbase juga akan ikut naik. Dan saya percaya bahwa kedepannya kripto itu akan semakin maju. Dan karena kripto semakin maju, begitu juga dengan Coinbase. Nah, kita lihat dari fundamentalnya ya, dari laporan keuangannya. Laporan keuangan secara annual, itu ternyata kenaikan Coinbase ini sangat luar biasa sobat investor. Dari tahun 2019 ke 2020 ya, itu secara year on year annual, itu revenue-nya itu naik sebesar 143,85%. Wow, naik 2 kali lipat lebih ya, naik 100% lebih. Sedangkan net income-nya ini yang luar biasa sobat investor, itu naik sampai 1.160,71%. atau sebesar 322,32 juta dolar dengan net profit margin. Nah, ini yang saya suka. Net profit marginnya ternyata cukup banyak ya, sampai 25,28. Untuk setiap perusahaan yang net profit marginnya itu di atas 20%, itu saya nilai sebagai perusahaan yang sangat profitable.
Apalagi dengan kenaikan year on year-nya mencapai 535,11%, itu bagus sekali ya. Bahkan untuk perusahaan yang baru saja IPO, startup yang baru saja IPO itu biasanya mereka belum mencetak laba. Ternyata Coinbase ini beda. Coinbase ini sudah mencetak laba ya. Jadi labanya itu 322,32 miliar, itu bagus sekali sobat investor. Dan cash on hand atau kas di tangan juga tergolong cukup banyak sebesar 1,06 miliar dolar atau naik sebesar 93,43%. Sekarang kita lihat secara kuartalannya. Kuartal yang disediakan itu ada dua, kuartal kedua dan kuartal ketiga. Karena kuartal pertama itu sama dengan kuartal kedua, dan di kuartal 4 juga sama dengan kuartal ketiga. Jadi kita anggap aja kuartal yang disediakan oleh Coinbase itu adalah kuartal kedua dan kuartal ketiga. Ini juga bagus sekali sobat investor, hijau semua ya. Di kuartal kedua itu revenue-nya naik sebesar 38,37% dari kuartal kedua tahun 2019. Dan net income-nya juga naik sebesar 710,87. Wow, naiknya luar biasa ya. Dengan NPM atau net profit margin-nya sebesar 17,13%. Sedangkan di kuartal ketiga, revenue-nya juga naik yang dengan kenaikan yang luar biasa sampai 257,35% atau sebesar 449,94 juta dolar. Sedangkan net income-nya itu naik nggak kira-kira sampai 1.398,73% atau sebesar 129,04 juta dolar. Dengan net profit margin-nya yang ternyata juga tinggi sampai 28,68% atau naik sebesar 463,50% dengan cash on hand-nya sebesar 1,06 miliar dolar. Dan dari sini kelihatan ya, baik secara annual, terus secara kuartal kedua dan kuartal ketiga itu hijau semua, yang artinya perusahaan Coinbase ini tergolong sebagai perusahaan yang hyper stock, yaitu perusahaan-perusahaan yang pertumbuhannya itu sangat cepat sekali. Dan saya suka dengan tipe perusahaan yang seperti ini. Nah, kita lihat dari market capitalnya. Untuk sekarang, itu market capital dari Coinbase itu adalah 58,09 miliar dolar. Itu turun ya dari saat harga IPO-nya, yang juga otomatis akan mempengaruhi market capitalnya di sini. Dan itu bagus, artinya kita sekarang memiliki nilai beli yang sedang diskon untuk Coinbase ini ya. Dengan PE ratio ya tentu saja PE-nya sangat mahal sampai 455,69 kali. Itu mahal kalau dibilang mahal, tapi Coinbase ini adalah perusahaan growth stock ya. Untuk perusahaan growth stock itu sudah mencetak laba saja udah bagus, karena biasanya itu EPS-nya masih minus atau net margin-nya masih minus, yang menjadikan bahwa PE-nya itu masih belum bisa dihitung atau PE-nya adalah minus. Jadi, untuk perusahaan yang hyper growth, untuk PE tidak minus saja udah bagus. Apalagi ini PE-nya udah positif ya, itu artinya sangat bagus sekali. Apalagi kalau kita lihat dari laporan keuangan tahunan ini juga sangat bagus, dan kuartalnya juga kenaikannya sangat luar biasa, menjadikan PE yang sekarang 455,69 ini bisa dimaklumi. Next, kita lihat dari situs Marketbit, karena dia baru saja IPO, datanya masih minim ya, belum di-input sepertinya, karena masih NA semuanya. Tapi kita bisa lihat dari analis ratingnya. Dan analis ratingnya menurut situs Marketbit itu adalah buy, baik 30 hari yang lalu ataupun hari ini. 1 rekomendasi hold dan 5 rekomendasi buy, yang menghasilkan konsensus rata-rata di situs Marketbit itu di buy. Bagaimana dengan eToro? Kita lihat ya dengan broker kesayangan kita. Untuk eToro sendiri, ternyata rekomendasinya adalah strong buy ya, dari 6 analis, sebanyak 83%-nya merekomendasikan buy, dan sebesar 17%-nya merekomendasikan untuk hold, dengan konsensus rata-rata di strong buy. Dengan analis price targetnya, harga sekarang diperdagangkan di harga 291,60 dolar per lembar saham, dengan analis target average itu ada di 479,83, artinya masih naik sebesar 64,55%. Itu masih sangat jauh ya potensinya, artinya potensi untuk menghasilkan laba itu sebesar 64,55%, dan itu bagus sekali, dan saya yakin Coinbase akan bisa melampaui target ini dengan high estimate-nya di 650 itu jauh sekali ya, potensinya masih sangat lebar sekali, karena harga sekarang saja di 291, yang artinya potensi kenaikannya masih sekitar 309 dolar lagi, dan itu banyak sekali ya.
untuk average rata-rata saja, potensi profitnya sudah 64,55%, yang artinya sangat optimis sekali. Jadi kesimpulannya apa Sobat Investor? Kesimpulannya, kalau untuk saya pribadi, saya sangat suka sekali dengan Coinbase karena melihat dari laporan keuangannya yang sangat bagus sekali, baik secara annual, tahunan, yang revenue-nya itu naik sebesar 143,85%, dan secara kuartalan di kuartal ketiga ya, yang terbaru, karena kuartal keempat sama aja ini, revenue-nya naik sebesar 257,35%, yang artinya posisi keuangan Coinbase ini sedang bagus dan layak untuk diinvestasikan. Dan untuk saya sendiri sudah mulai mengakumulasi sedikit demi sedikit saham Coinbase karena dia sekarang posisinya sedang turun ya, jadi saya nggak mau ambil langsung banyak, jadi saya nyicil dulu, nanti ketika dia udah ada tanda-tanda rebound baru saya akan menambah dengan jumlah dana yang lebih banyak lagi. Oke, itu pendapat saya Sobat Investor. Bagaimana dengan pendapat Sobat Investor semua? Tuliskan di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian ada request sama apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Oke, sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.